Open cam bang, ayo. Ya bang, silakan bang. Oke, silakan Gurunda, lanjut. Malam. Malam juga. Suaranya kecil bang, suaranya kecil. Suaranya diperbesar bang. Nggak pakai apa? Hanya manual saja pak. Ya nggak apa-apa. Itunya jangan sampai ketutupan tangan. Udah ya? Oh, iya. Oke, silakan Gurunda, silakan abangku. Iya. Dari mana? Katolik, Protestan? Suaranya nggak kedengaran bang. Saya dari Protestan. Protestan. Protestan Gurunda. Iya. Oke. Dia yang udah kita ajak dialog. Ya saya hanya menjawab apa yang sudah saya itu. Bang, mohon maaf, Kayaknya kecil agak suaranya. Abang emosi. ada headset nggak bang? Abang ada headset nggak? Kecil suaranya bang. Ada headset nggak? Itu nggak pakai headset nih Y100, Vivo Y100 nggak pakai headset. Oh, nggak pakai headset. Oke. Ya udah kalau begitu ngomongnya agak deketan gitu ya bang ya. Agak deketan gitu ngomongnya ya. Ntar ya. Iya. Oke, yang agak kenceng bang. Di situ nggak hujan kan? Nggak terlalu kelihatan. Ya hujan, ada hujan nih. Oke, ya lanjut bang. Hujan. Itu yang kalau nggak boleh makan babi. Terus apa dalilnya? Kok menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kebetulan saya ikuti bincang-bincang tadi, debat tadi. Memang kita ini lagi kaku-kaku bahasanya karena kita ini orang Manado. Nggak biasa logat, Lanjut, Bang. nggak biasa. Iya, aman. Nggak apa-apa kalau mau tak ambil logat-logat Nado. Iya, mengerti sudah. Punya dasar, punya dalil. Itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Mendapat satu penglihatan dari malaikat, dari itu ke-11 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5, aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku sudah terbentuk kain lebar yang bergantung sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku terjadi binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, aku tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai tadi bahwa semua yang dilihat oleh salah satu murid Yesus, kedengaran Pak? Iya, kedengaran. Jadi disuruh makan. Walaupun di sini tidak ditulis, dicatat secara langsung, berkaki 4, dia burung, dia binatang yang melata, terbang. Jadi termasuk babi. Jadi Oke. coba Bapak, saya minta penjelasan. Ya. Kalau kita melihat nih yang berkata di tahun 33, apa kata Yesus? Aku tidak lama lagi berkata-kata dengan kalian, sebab kalian tidak akan melihat aku lagi, sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Waspadalah kepada penyesat ini tahun 33 yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak. Akan tetapi buku pertama daripada Lukas, artinya buku kedua, kemungkinan ditulis di atas tahun itu. Pertanyaannya, ketika Yesus berkata kepada muridnya, engkau tidak akan melihat aku lagi, engkau tidak akan mendengarkan suaraku lagi, selain sampai pada masa di mana engkau akan berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Bapa. Iya. Siapa yang bisa menjadi saksi bahwa yang datang kepada Lukas, Ketika Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan itu, penyertaan Yesus itu mutlak. Ini perkataan dari Yesus, bukan siapa. Ini Yesus sendiri yang bilang. Ngaku Yesus. Menurut Anda, iblis itu bisa nggak menyertai manusia sampai kiamat? Iblis. Jadi Pak, saya matikan notifikasi dulu supaya enggak bunyi-bunyi. Iya. Ya, gimana? Iblis apakah juga menyertai manusia sampai kiamat? Begini Pak. Enggak, jawab aja. Dalam Bukan konteks, menjelma. Bukan Petrus menjelma. ini, Zaman itu betul nggak iblis ini? Jadi begini. 12 murid ini, ketika Yesus memberi kuasa kepada murid ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, mereka ini dipenuhi oleh Roh Kudus dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Artinya Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Jadi saya rasa ini keliru Pak. Kalau oke, baik. Mari kita deteksi ya Bang ya. Contoh begini. Baik. Pak, Bang Suma boleh begini. boleh kita. Bang Suma begini. Contoh, Bang Suma ini seorang ahli kitab. Ini contoh ya. Bapak tahu enggak trik iblis itu? Kapan datangnya iblis itu kepada Bapak? Ya, ini dikatakan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka waspada. Dan Yesus bilang begini, ujilah setiap roh. Jadi mereka itu tahu persis mana Malik kasih bekal pada orang. Itu. Oke. Sekarang kepada iblis. Bagaimana Pak? Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat, namakan Yesus. Akulah Yesus. Akulah Yesus. Akulah Yesus. Betul? Kata Yesus begitu pesannya kepada muridnya, betul? Ya. Memang Yesus berkata demikian karena iblis tahu dia memang adalah Mesias. Jadi berarti iblisnya datang menyamar sebagai siapa? Iblis datang menyamar sebagai Mesias. Memakai nama Yesus. Dari mana? Begini, tunggu. Sabar dulu. Anda kan sudah mengakui iblisnya datang menyamar menjadi Yesus. Nah sekarang untuk Nah ini yang saya katakan tadi Pak, dengan Yesus. Dan dia, saya ulang lagi. Kisah Para Rasul 2 katakan dia telah dipenuhi oleh Roh. Sekarang gini, kan Yesus mengatakan kepada Petrus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu. Berarti iblis datang kepada Petrus memakai nama Yesus, betul? Iya Pak, tapi apa dalilnya? Apa dalilnya? Coba Bapak katakan kalau ini betul-betul ayat ini benar-benar iblis. Oke, makanya memang Yesus pernah katakan demikian. Seandainya coba begini makanya begini, Pak, untuk Astagfirullahaladzim. Saya bingung. Ini kan orang ini cuma mau timba ilmu.
Apa yang tidak ada apa kita, ada apa Bapak ya toh? Apa yang tidak ada apa Bapak, mungkin ada apa. Saya kasih contoh, apa dalil Bapak ketika Nabi Muhammad itu mendapat satu ilham di dalam Yesus tidak pernah mengatakan bahwa penyesat itu datang memakai nama Nabi Muhammad. ya Penyesat ditulis, itu kitab ini tidak mau mendengarkan. Bisa Saya- dengar saya? Saya mau tanya dulu Bisa Bapak. dengar saya nggak? Setelah Ya, saya mendengarkan Anda ngomong, bisa nggak Anda mendengarkan saya? Hmm? Jangan seperti babi, seruduk aja nggak pernah Ya. diam. Dengarkan saya bang, dengarkan. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti iblisnya datang mengaku Yesus. Iblis itu muncul, aku Yesus, kata iblisnya, kan gitu. Sekarang untuk membedakan bahwa ini iblis, sedangkan yang datang kepada orang-orang, untuk membedakan ajaran Yesus yang asli dengan ajaran iblis yang mengaku Yesus, itu kita lihat dari ajarannya, bukan? Seluruh ajarannya mengantarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, lalu ke Yesus tidak makan babi. Sedangkan Yesus yang lain yang datang kepada murid-muridnya itu mengajarkan menjadi Kristen. Dulu. Dia mengajarkan ke gereja? Ada nggak dia mengajarkan tidak bersunat? Ada nggak dia mengajarkan menyembah dirinya? Ada nggak mengajar bertentangan dengan ajaran Yesus? Yang tentangan ajarannya itulah si palsu itu. Itulah yang Anda ikuti hari ini. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen itu berbeda, laksana langit dan bumi. Satu pengikut Yesus asli, satunya pengikut Yesus palsu. Itulah yang keluar dari kubur yang palsu itu, yang mengajarkan kalian menyembah kepada Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, ngumpul perpuluhan dan seterusnya. Itu bang. Seperti itu. Ini kan Boleh. Sebentar. Satu-satu dulu, sebentar. Bang Paulus ini, abangku, gantian ya ngomongnya sama Bang Nuke ini ya, biar enggak. Gimana ya? Saya mute dulu aja gitu ya. Saya mute dulu Iya. aja ya. Boleh. Siap. Oke, lanjut Gurunda. Kalau nanti misal ini udah mentok, Coba, siapa yang mengajarkan saudara Revi ke gereja hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah sosok Yesus yang keluar dari kubur? Itu yang ngajarin siapa? gimana Pak? Makan babi, tidak bersunat. Seperti apa yang didebatkan tadi, bahwa saya menyembah Yesus karena dia adalah Tuhan. Ya, yang ngajarin Anda siapa? Ajaran yang muncul setelah Yesus asli tak ada di bumi. Makasih. Terima kasih. Nah, itulah yang Yesus katakan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus yang palsu. menyembah Ya, Yesus. silakan. Kami menyembah Yesus karena kami punya dasar. Dasarnya? Dasarnya Alkitab. Iya. Ada banyak ayat-ayat yang mendukung. Yesus kenal kitab Anda enggak? Kenal. Masa dia Di yang mana firman? Yesus pernah? Oke, oke. Dia adalah firman. Oke, tolong tunjukkan di mana Yesus mengenal buku Lukas, Markus, buku Matius, buku Yohanes, Roma, Galatia, Filipi. Di mana Yesus mengajarkan buku-buku itu? Gini Pak, ini kan ditulis oleh murid-muridnya. Aduh, Contoh begini. membahas, memberikan legitimasi kepada buku-buku Semua yang diilhamkan Allah itu adalah itu di gereja, abang. Ajaran-ajaran seperti itu di Anda yang mengajarkan begini, Pak. Anda menyembah Yesus itu di mana Yesus mengajarkan itu? itu dasar saya katakan tadi, karena itu ada di dalam nubuatan-nubuatan di mana Yesus itu adalah Tuhan. Nubuatan di mana ada Yesus Tuhan? Di mana ada nubuatannya Yesus Tuhan, abang? Di mana? coba Gurunda, ini mungkin Bang Nuke ini masih mikir dulu Gurunda. Kita lempar ke Paulus biar agak berkembang Gurunda.
Siap, siap, Ya, siap. nanti bisa bergantian ya, Bang Paulus Budiasa dengan Bang Nuke, nanti bisa bergantian agar diskusinya berkembang, nggak stagnan di situ ya. Lanjut, silakan, Gurunda. Oke, silakan saudara Paul. Perintah Yesus yang datang kepada Bani Israel itu dipraktekkan hari ini tidak akan menghantarkan manusia ini menjadi Kristen, menjadi Katolik atau apapun itu selain menjadi Yudaism. Tapi ketika mendengarkan perintah yang berasal dari makhluk yang keluar dari kubur yang berkata, pergilah kepada seluruh makhluk, jadikanlah dia muridku, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan, baru orang bisa menjadi Kristen. Oke. Gini Bang. Nah, silakan. Ya izin ya saya ngobrol ya menjawab lah. Tapi sebelum saya menjawab, karena kan saya datang ini tengah-tengah nih, jadi saya kurang ngerti nih topik hari ini tuh aslinya apa sih Bang, kalau boleh tahu. Jadi siapa yang siapa dari saya dengar Abang ngomong ke Bang Revi itu udah mencar kemana-mana. Jadi topiknya apa sih hari ini? Maaf. Siapa yang berbicara di dalam Matius 28 nomor 20 itu? Oke, itu topik hari ini. Ini kalau misalnya ada typing itu karena saya lagi baca Alkitab ya, maksudnya buka Alkitab gitu ya. Oke, Matius 28 ayat. Oke. Kita mulai dari 18 dulu, baru sampai ke 20 ya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi di sini udah jelas Yesus mendekati mereka dan berkata. Jadi Yesus yang bicara. Oke, baca nomor 20-nya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ya. Pernah nggak Yesus mengajarkan kemudian ke gereja? Bentar ya. Jadi silakan. Saya itu ada kebiasaan. Karena izin ya, saya ketik dulu ya. Jadi pertanyaannya adalah di mana kan dia mengatakan yang telah aku ajarkan. Berarti kalau dia ajarkan sebelum dia keluar dari kubur. Betul? Sebuah gedung menuhankan dirinya. Di mana itu Yesus pernah mengajarkan itu? Karena dia mengatakan telah kuajarkan. Silakan. Oke, Bang. Asumsi ini, pertanyaan itu tuh mengasumsi bahwa secara historis itu salah. Jadi kalau misalnya kita ngomong ini saya secara intelijen jujur aja gitu. Apakah Yesus mengajarkan kita untuk ke gereja, ke sebuah gunung untuk menyembah Dia seperti kita sekarang hari Minggu? Tidak ada, karena kekristenan itu agama tentang Yesus. Jadi kalau misalkan kita ngomong gereja, Yesus juga bilang ya. Bentar ya, saya izin dulu. Cari dulu di ayatnya di mana, bentar. Oke, Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku membangun jemaatku atau gerejaku, ya. Jadi maksudnya Yesus itu, dan di Alkitab sering mengatakan bahwa gereja itu bukan gedung. Gereja itu bukan hanya gedung. Gereja itu kita. Yang saya maksud gedung, Bang. Bang, saya kemudian menjawab yang Anda bilang. Apakah Yesus mengajarkan kita ke gereja menyembah Dia di dalam gedung? Enggak, karena let's be fair, gedungnya belum ada. Enggak. Karena gedungnya belum ada, ya. Kedua, enggak ya. Pertanyaan, tapi bentar dulu Bang, saya kan belum selesai. Di atas gereja kita, gereja itu bukan hanya gedung, melainkan kita sendiri, kita adalah bait Allah. Bait Allah itu maksudnya jagalah diri sendiri. Silakan aja dengan asumsi iman Anda. Boleh nggak saya tanggapi? Lanjut. Jangan kesurupan ya, ini bukan gereja ya. Saya bukan orang Kristen. Bukan. Saya orang berakal. Tidak ada di Bible. Caranya Anda bilang ngomong Alkitab. Yang tidak terima siapa? Bang Juma, sekali lagi saya sudah menjawab. Betul nggak Bang Revi? Saya menjawab tidak? Menjawab tidak. Kalau Anda sudah menjawab, saya nggak boleh ngomong. Oke, enggak sok sekali silakan. Makanya santai aja, santai. Anda itu diam dulu, kok kayak wanita. Diterangkan segala sesuatu. Anda turun. Di bawah. Sorry, Anda di bawah. Kan sudah diterangkan di situ. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Ya kan gitu. Berarti Yesus sudah pernah mengajarkan
orang-orang untuk berkumpul di sebuah tempat seperti yang kalian lakukan hari ini. Masuk ke gereja, ada pendeta, ada pastor menyembah Yesus di hari Minggu. Pertanyaannya, di mana Yesus pernah memerintah? Di mana Yesus pernah memerintahkan hal itu? Jangan cuma pamer gigi. Jawab dong. Masa Petrus kau bawa-bawa? Petrus mendirikan jemaat di atas batu karang, jemaatnya orang-orang bersunat. Hari Sabtu ibadah mereka bukan pemakan babi. Mereka dengar. Jemaat yang dibangun Petrus itu kumpulan orang-orang bersunat, kumpulan yang tidak bukan kata Petrus. Iya, Yesus yang bilang, itu kata Yesus di atas batu karang ini. Nah, jemaat yang dibentuk oleh Petrus itu kumpulan orang-orang bersunat, tidak makan babi. Bukan bilang di atas sekarang Yesus mengajarkan Petrus karena itu jawaban yang diberikan oleh teman-teman saya tadi. Coba Bapak tanggapi dulu ayat. Udah, Anda dibawa, naikkan yang lain. Yesus mendekati mereka. Maaf, Anda dibawa. Nah, yang didirikan di situ gereja katanya, jemaat Yahudi. Anda baca di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus sebagai rasul untuk orang-orang bersunat. Berarti jemaatnya yang dibangun oleh Petrus di atas batu karang adalah jemaat mengajarkan berkumpul dengan orang-orang tidak bersunat, pemakan babi di hari Minggu menyembah Dia. Kalau yang keluar dari kubur itu betul Yesus. Nah, otaknya gitu loh. Kalian menjual ajaran Kristen hari ini, masuk ke gereja, makan babi, berkumpul. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Jangan ketawa kalau menjelaskan gitu loh. Udah bodoh bahlul. Ada nggak Yesus mengajarkan agama Kristen seperti yang kalian praktekkan hari ini? Ada nggak? Nggak ada. Berarti beda. Yang keluar dari kubur ini bukan Yesus. Begitu. Saya turunkan karena cengengesannya itu seakan-akan pintar tapi bodoh bahlul. Nanti ku maki nanti. Kalau pintar enggak apa-apa. Nggak mau diem. Nggak mau diam. Bang Mike War ya, sama Bang Al monitor. Yes, selamat malam, Bang. Kristen Islam. Kristen. Oke. Bang Al, Kristen Islam. Kristen, Bang. Oke, baik. Open cam ya. Kalau mau diskusi sama guru kita harus open cam ya. Gimana caranya? Oke. Silakan Bang Al, dibuka kameranya. Bang, sepertinya TikToknya tidak mumpuni secara follower untuk on cam, Bang. Oh iya, kalau yang ini belum bisa belum mencukupi followersnya. Bukan berarti nggak mau ya, tapi belum bisa Gurunda. Gimana Gurunda? Saya pikir Ya, saya ikut Bang. aja. Iya. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau yang sudah mic silakan dilanjut sambil menunggu Bang Al. Silakan Bang Mike. Oke. Gimana Bang Juma? Iya. Kamu melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Itu siapa? Baik Bang Juma, terima kasih. Menurut teks Silakan. yang kita baca, di situ jelas bahwa Nah, di antara ajarannya itu yang kalian praktekkan sekarang, makan babi. baik. Tadi saya juga sudah mendengar beberapa perbincangan Bang Zuma dengan orang-orang yang sebelumnya tentang harus beribadah ke gedung, betul ya Bang Zuma ya? Iya. Dan juga makan babi. Iya, jadi mungkin secara terang-terangan Bible tidak menjelaskan bahwa adanya perintah melakukan seperti kebiasaan yang sekarang ini. Tetapi hal itu dilakukan menjadi manusia, dia langsung di sanalah terjadi persekutuan-persekutuan yang itulah yang sampai saat ini diteladani. Betul. Artinya Yesus sebelumnya sudah mengajarkan. Betul. Di mana Yesus mengajarkan makan babi? Kok ini kan sesuatu yang sudah diajarkan. Nah, di mana Yesus pernah mengajarkan makan babi?
Bang, oke baik, saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang lebih baik Bang Zuma ya. Yesus tidak ada mengajarkan untuk orang Kristen makan babi, tetapi kita juga harus adil bahwa orang Kristen tidak boleh makan babi oleh Yesus itu sendiri. Itu memang Yesus. Nah, di mana Yesus pernah mengajarkan makan babi? Telah ku ajarkan makan babi. Di mana? Saya Bukan respon. Yesus ini. Bukan Yesus. Ya. Perihal tentang makan babi bukanlah hal yang paling fundamental dalam iman kekristenan ataupun Bible itu sendiri. Bukan masalah itu yang kita bahas. Ini siapa yang keluar dari kubur, itu yang kita bahas. Bukan masalah iman Kristen. Iman Kristen mengikut kalian lakukan apa yang diinginkan makhluk ini. Itu kita harus tahu. Ketika dia mengatakan yang telah aku ajarkan, ada enggak Yesus mengajarkan makan babi? Baik Bang Zuma. Sebelum dia sebenarnya kan perintah ini makan babi boleh atau tidak itu tidak ada di dalam Bible tentang pengajaran Yesus itu sendiri. Samalah halnya kayak apakah ada perintah ini mendeteksi makhluk yang keluar dari kubur ini Yesus atau bukan? Bang, kalau Bukan kita yang bicara lain. tentang pribadi Yesus yang kita bicarakan di sini, menurut kepercayaan saya, teks yang saya baca ini adalah kalimat Yesus. Lalu Bang Zuma mencoba memperdalam teks ini dengan pengajaran-pengajaran Yesus Di yang mana? diajarkan kepadamu, katanya kan tadi. Di mana Yesus pernah mengajarkan? Kan Yesus berkata segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah. Berarti Yesus kalau yang keluar dari kubur ini betul adalah dirinya. Berarti Yesus setelah menyampaikan segala firman, Yesus juga telah mengajarkan halalkan babi. Di mana Yesus berarti yang keluar dari kubur bukan Yesus. Bagaimana Abang menyimpulkan bahwa itu bukan Yesus? Hanya karena Tidak perintah babi? karena Yesus yang kita bahas ini. Oknum yang keluar dari kubur ini yang sedang kita bahas. Apakah dia Yesus atau bukan? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan. Pernah nggak aku mengajarkan kalian makan babi? Nggak pernah dong. Nah, Tidak pernah. ini mengajarkan makan babi. Berarti itu bukan Yesus. Siapa yang mengajarkan? Paulus. Di mana bang mengajarkannya? Kolose 2 nomor 16 Anda baca. Coba saya baca Sebentar bang ya. Silakan Anda baca, silakan. ayat 16. 16. Coba aja. Karena itu janganlah Begitu. kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru maupun hari Sabat. Bagaimana Bang Zuma mengartikan ini? Ya, dari mana Paulus mendapatkan materi itu? Ketika dia mengatakan segala sesuatu bagiku halima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Nah, berarti yang datang kepada Paulus mengajarkan ini, itu rasul bukan manusia yang menyuruh aku jadi rasul, tetapi Yesus. Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus. Bagaimana ceritanya Yesus bukan manusia? Berarti ketika yang datang kepadanya mengaku Yesus Kristus dan bukan manusia, berarti Yesus Kristus yang tidak pernah diurapi. Yesus Kristus yang tidak pernah diurapi itu adalah Yesus palsu. Saya pikir apabila kita membicarakan pertama tadi ayat di Kolose 2 tadi Bang Zuma ya. Dalil kalau begitu. Kami makan babi Yang makan babi siapa? tidak ada. Tidak ada. Menurut kalian tidak ada? Tidak ada. Efesus Silakan. Efesus 2 nomor 15. ya, Efesus 2 ayat 15. Apa itu? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Boleh nggak Abang kasih penjelasan? Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan, ketetapan, perintah yang ada di dalamnya. Betul nggak? Oke, lalu makan babi. Oh, dari ayat yang tadi nih, Matius 2. Ya, kalau itu secara 2. ini Efesus 2 itu sudah dibatalkan. Batal.
Ya. Sudah selesai kan? Nah sekarang ada nggak Yesus mengajarkan bahwasanya haramnya babi itu sudah batal? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Haramnya babi sudah batal. Iya. Jadi perkara babi aja nih bang sebenarnya. Tunggu Bang Zuma. Loh, bukan masalah perkara babi. Ini sudah Alasannya hanya karena perkara makan dan tidak makan. Anda coba lihat tadi. Oke. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang masuk ke gereja berkumpul dengan orang-orang yang tidak Yesus mengajarkan itu. Belum lagi Natalan, belum lagi mengajarkan buku Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia dan seterusnya. Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Baik Bang Zuma. Karena katanya ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan. Baik. Ada Yesus pernah memerintahkan itu? Baik. Tidak ada. Baik, tidak ada perintah untuk makan babi, Bang Zuma. Selama Yesus datang ke dunia, itu dia tidak banyak bicara tentang babi dengan murid-muridnya. Dia banyak tentang pembicaraan tentang siapa identitas dirinya. Bagaimana Yesus mau berbicara babi sementara babi itu makanan haram yang sudah mutlak haram bagi mereka? Itu bukan hal baru. Dari sejak Nabi Musa 1400 tahun sebelum dia, seluruh pengikut Bani Israel sudah tidak makan babi. Tiba-tiba Yesus datang membahas babi. Yesus hanya mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Tetapi Bang Zuma lupa bahwa bukan dosa kegagalan kami dalam melakukan hukum Taurat atas kayu salib. Begini Bang Zuma tidak boleh mengartikan Efesus 2 sebagai itu tentang makan babi. Penekanan Iya, yang saudaraku, saya tidak tanya terkait kalian dalam hal ini, enggak. Yang saya pertanyakan adalah Yesus asli Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia ke barang siapapun itu. Pertanyaannya, gimana? apakah Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Kenapa ibadah minggu? Kenapa menyembah Yesus? Kenapa kami menyembah Yesus? Ada perintahnya di Taurat. Taurat menunjukkan kepada perincian. Apa yang meniadakan Taurat sunat? Kalian tidak sunat. Taurat Sabat, Sabtu, kalian Minggu. Taurat satu Tuhan Elohim, kalian mengertikannya dengan Yesus dan juga Roh Kudus. Taurat sunat, kalian tidak sunat. Taurat jangan makan babi, kalian makan babi. Masa tidak meniadakan itu? Oke, Bang, pertama, terima kasih Bang ya. Tapi mengenai sunat, kebetulan sunat nih Bang. Berarti melanggar ajaran Paulus berarti kalau kalian sunat. Ya. Paulus melarang bersunat mengikutnya. Apa katanya? Ya udah baca lah ya. Ya. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Oke, berarti kalian boleh minum kencing onta? Ya itu kan abang yang yang prefer di situ Bang. Kami kan enggak. Iya, maksudnya tadi minum kencing onta bukan najis. Iya kalau masalah boleh aja. Boleh. Kalau makan tai mau atau enggak kan gitu Bang. Makan tai boleh, bukan najis. Kalau pertanyaan dibalikan, makan kotoran manusia di Kristen boleh, enggak najis. Oh. Kalau masalah boleh nggak boleh, tadi kan bisa kan boleh nggak boleh, bukan najis. Boleh. Orang itu kan ada kehendak bebas lagi kalau tadi bicara. Sekarang permasalahannya, sekarang permasalahannya adalah apakah tidak cuci tangan? Jawab yang jujur. Kita cuci tangan dan tidak cuci tangan. Tapi boleh lah Bang, menghormati nih Bang. Tadi Abang ngomong aku diam. Tapi Anda menarasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan konteks. Itu berbicara mengenai teguran orang-orang Farisi kepada Yesus karena muridnya makan tanpa cuci tangan. Tidak ada larangan, tidak ada tidak ada satu bagian yang menyebutkan boleh makan babi dan tidak boleh makan babi di bagian ini. Tapi di bagian itu bicara tentang bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang. Itu berarti babi masuk dalam mulut nggak Bang? Itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan. Itu bukan berbicara mengenai haramnya babi. Ini berbicara mengenai bukan berbicara mengenai keharaman. Dan itu tidak sedang membahas tentang babi. Masakan dia tiba-tiba saja Yesus mengharamkan babi
yang mana mereka menghalalkan, yang mana mereka sudah 1400 tahun sudah diharamkan makan babi itu. Bahkan diancam mereka dalam Yesaya 66 nomor 17 18, siapapun yang makan babi akan dibakar habis oleh Elohim. Masa mereka mau tiba-tiba Gimana? Yesaya menghalalkan? berapa? Yesaya berapa? Yesaya 66 Yesaya. nomor 17 18. Tidak nyambung. Kalian melarikan. Jadi abang percayanya Yesus itu kan orang yang disalib gitu ya. Beda yang disalib karena menerima suap. 27 nomor 25. Sure, abang pastikan bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk itu, bang. Betul. Siapa Ada lagi? satu ayat juga yang dibilang dialah orang Yesus menjadi terkutuk karena kita, karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, bang. Itu ajaran yang muncul setelah tragedi penyaliban. Nyalib Yesus itu karena faktor politik, bukan karena. Coba sedikit bertanggapan ya Bang Zuma ya. Bang Zuma boleh tanggapin ya. Silakan, silakan. Bang Zuma beberapa kali coba memakai Bible untuk mendukung argumennya. Tetapi ketika kami mendukung argumen kami dengan menggunakan Bible, tapi abang langsung berasumsi bahwa itu bukan ini dan segala macamnya, ya kan? Berarti dalil yang abang kami pakai dalil firman Tuhan Zuma langsung menudingkan dan menasumsi. Saya mau tahu bedanya. Saya tahu Bible itu bukan firman Tuhan. Satu, saya tahu Bible itu adalah kumpulan sebagai kitab suci oleh orang-orang Katolik dan penerusnya. Ketiga, saya tahu Yesus tidak pernah tahu tentang kitab itu. Yang keempat, yang ada di dalam Bible itu adalah cerita yang dikumpulkan dari tempo ke tempo, musuhnya dan seterusnya mereka catat. Jadi saya ini, sedangkan Anda tidak, Anda sapu rata semuanya. Sapu rata Anda itu. Contoh, ketika Anda berbicara mengenai penyaliban, Anda nggak tahu kalau orang-orang Yahudi menyalib Yesus itu latar belakangnya karena politik. Itu sebagai tameng untuk dijual kepada Roma dan Yunani. Anda menghantam itu semua seakan-akan itu adalah satu runutan cerita yang berkesinambungan, padahal tidak. Coba, apa latar belakangnya orang Yahudi imam kepala mahkamah agama menyalib Yesus? Anda tahu nggak? Tahu. Apa alasannya mereka ingin menyalib Yesus? Karena Yang pertama, kenapa mereka menyalibkan Yesus? Karena status sosial mereka merasa terancam karena Yesus memiliki banyak pengikut pada waktu itu. Dan yang kedua, benar kata Bang Zuma, ada pergolakan politik di sana, ya kan? Tapi itu hanya sebatas mereka mengerti. Mereka tidak mengerti secara sepenuhnya kenapa Yesus ada dan kenapa Yesus disalib. Makanya firman Tuhan bilang Injil itu Injil itu adalah kebodohan. Nah, oke. Anda mencoba berbicara begitu besar, baca Ibrani. Mereka ini, coba, mereka adalah imam kepala yang hanya memiliki remah-remah dari Belanda yang diterjemahkan, direvisi, dikoreksi, dan seterusnya. Terus Anda berbicara sombong, Anda lebih tahu daripada mereka. Karena menegur mereka. Apa katanya? Dia menggunakan kalimat-kalimat hai ular beludak, baru dia memberikan itu Matius 23 karena penyaliban. Mereka disebut ular beludak dikarenakan mereka menyalib orang-orang suci mulai dari Habel sampai Zakaria. Mungkin engkau bisa meloloskan diri dari api neraka. Sebab separuh dari para nabi yang diutus kepada kalian salibkan. Terus Kristen malah selamat. Terus keturunan dari para penyalib nabi-nabi itu disebut Yesus sebagai apa? Ular-ular keturunan beludak yang tidak akan pernah lolos dari api neraka jahanam. Kan mereka pemuka agama. Nah, justru itu, apalagi pengikutnya. Cobalah itu Anda bayangkan. Pengikutnya. Seorang imam kepala mahkamah agama. Kan Yesus mengatakan di Matius 23 yang Anda kutip nomor satunya. Orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kalian mengikuti pekerjaan mereka. Sebab mereka hanya menteorikan tapi tidak mempraktekkan hukum Taurat. Sama juga saya. Jangan kau ikuti Kristen. Kristen bisa ngomong Torah tapi tidak mempraktekkan. Silakan.
Saya mau tanya Bang Juma, percaya nggak ada kebangkitan Yesus? Percaya semua orang Oke. manusia akan bangkit, Oke. tapi bukan bangkit di abad pertama kemarin ya. Yang Oke. bangkit menurut Yesus di abad pertama itu iblis. Butuh dalil? Berarti ada bangkit, justru ada kematian dong. La haula wala quwata illa billah. Iya kan, itu Semua pula kita, pertanyaannya, apakah Yesus masih dikubur menurut Bang Juma? Yesus tidak dikubur karena dia tidak mati. Nah, itu Baca Lukas salahnya. 22. Katanya Sabar. tadi bangkit, sekarang tidak mati. Bangkitnya dari Bangkit setelah dia datang kedua kalinya, dia berada di bumi, bintang-bintang berjatuhan, apa? Itu matahari turun, menjadi bukan gelap. bangkit, itu turun. Orang mati, setelah dia mati Logi- baru bangkit. Logika kemana Bang Juma? Katanya tadi percaya bangkit, tapi tidak mati. Bangkit dari? Pertanyaannya. Itu Bangkit pertama. dari kematian, tapi bukan sekarang, bukan di abad pertama, tuyul. Yesus akan datang kedua kalinya setelah dia ada di bumi. Bintang-bintang berjatuhan. Baca Matius 24, 1 Korintus 15 nomor 28. Ya Bang Juma sendiri merasa yakin dan percaya nggak ada Yesus itu mati Mati nanti kedatangan keduanya. di momen yang dia dikatakan di Alkitab? Oh enggak, bukan Yesus yang mati. Oh, jadi Bang Juma nggak percaya Yesus sudah pernah datang jadi manusia ya? Yesus datang jadi manusia di tengah-tengah Bani Israel. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Oke. Manusia yang diurapi Tuhan yang datang pada saat itu. Lalu ketika dia datang, dia dimusuhin. Dari bayi dia sudah dimusuhin. Bayi bukan bangsanya yang memusuhinya. Ketika dia bayi, yang memusuhinya adalah bangsa Roma. Kenapa? Karena bangsa yang kita sedang jajah ini, Tuhannya menjanjikan kemudian baginya Mesias yang sama seperti Daud, Salomo seketika. Baca Matius 2 lengkap. Oke, berarti dia udah mati waktu dia bayi, Bang. Nah, ketika dia bayi ingin dibunuh, dia lari ke Mesir bersama dengan ibunya. Dewasa baru datang. Makanya di Bible sejarah hidup dia dari kecil itu hilang. Nanti di usia 29 baru nongol. Karena dia di Mesir. Entah ngapain di sana. Habis itu balik kembali ke Yerusalem. Di sanalah dia melakukan penginjilan. Nah, setelah dia datang, musuhnya bukan orang luar bangsanya, tapi sudah bangsanya sendiri. Makanya Anda baca Yohanes 11, 45 sampai 57. Yesus diusahakan dibunuh demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Roma. Maka mulai dari saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Coba Anda baca Markus 14 nomor 1, Matius 26. Raya Paskah dan Hari Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Tipu muslihat lama, perjanjian lama. Kenapa harus bikin tipu muslihat orang-orang itu? Baca Matius 24, 26, nomor 4, nomor 59. Mereka membuat tipu muslihat. Matius 24, 26. 26. Jadi apabila nomor 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk Tipu muslihat. Tipu muslihat. Nomor 59-nya dari Matius 26. Oke, nomor 59 terbang. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Oke. Apa yang menyebabkan demikian? Bacalah Matius Yohanes 11 45 sampai 57. Golnya di situ. Yohanes 11 45 sampai 57. Coba Anda baca pelan-pelan aja. Oke, Bang. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kebuat, sebab orang itu membuat banyak mujizat dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak
satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka Sama. terus Itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi, mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang Farisi telah memberi perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. gimana? Ada nggak mereka ingin menyalib Yesus, membunuh Yesus karena dosa waris? Ingin nebus, menyelamatkan orang-orang di luar Yahudi, ada nggak? Nggak ada kan? Iya. Murni karena faktor politik. Sehingga Tuhan menyelamatkan Yesus dari keinginan orang-orang jahat. Baik Bang Zuma, saya setuju dengan kalimat Bang Zuma berdasarkan teks yang tadi kita sudah baca, bahwa tidak ada secara terang benerang ada kalimat yang mengatakan bahwa Yesus akan mati di atas kayu salib. Yang sudah mempelajari mungkin lebih banyak waktu daripada saya bisa memberikan sebuah penjelaskan dan bukti yang jelas. Yang ditangkap itu bukan Yesus. Mereka berusaha kemudian untuk melakukan apapun demi untuk menangkap Yesus. Tapi Yesus kan berdoa. Satu perikop. Lukas, Coba Anda baca. Lukas 22. Nomor 4344. 4344. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan tetesan ke tanah. Nah tuh, ketika dia berdoa di data sebelumnya 43-nya itu, dia biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat dari langit memberikan kekuatan, artinya Bapa sedang merencanakan menyelamatkan Yesus. Maka yang ditangkap bukan Yesus. Apa buktinya yang ditangkap bukan Yesus? Coba Anda lihat Lukas 22 tadi di data 6869. Orang-orang bertanya, apakah engkau Mesias, anak Tuhan? Oke, saya baca Bang Zuma ya. Nah, silakan. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk, kalau kepercayaan kami Yesus. Ya, lalu ia Karena dia mengatakan itu anak Allah Yesus. Saya ada satu Bang Zuma. yang berbicara mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Yesus. Yang duduk di atas sekarang siapa? Yesus juga. Ini kan Akan ditanya. Ini kan Itu kalimat. Di situ bahasa Yunaninya nun, sekarang, nun, sekarang, detik ini dia sudah duduk di atas. Kan ditanya, apakah engkau Mesias? Kenapa ditanya seperti itu? Karena mereka ragu, ini Yesus atau bukan sih? Yesus atau bukan sih? Apakah betul bertanya? Kau tidak akan mengerti tentang Yesus. Aku baca dari versi lain dari New English Translation, itu bahasanya bukan nun tapi itu berbicara tentang will. Sekarang Oke, aku coba cari ya Bang ya. Nah, kalau secara abang pribadi, Berarti dia ini tidak bukan Yesus. berarti dia tidak mengalami tidak kematian mati. dong. Dia enggak mati. Terangkat Berarti langsung percaya dia ke Yesus langit. itu Tuhan dong. Kok Tuhan? Karena gini, Bukan. Nok juga naik ke surga bukan Tuhan. Boleh nggak abang berikan dalil dan tidak mati? Anda baca Kisah Para Rasul 4:11 dulu. itu kan setelah pengadilan Bang. Kisah Para Rasul 4 Betul, ayat tapi 11. ini berbicara Yesus. Orang-orang yang ada di sana, murid-muridnya berbicara tentang Yesus. Dan itu iman saudara, inti iman Kristen itu di situ. Oke, Kisah Rasul 4 ayat 11 ya. Ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu Nah. kamu sendiri. Nah, Yesus kan Dia telah menjadi batu kan? penjuru. Nah, bagus. Yesus berbicara dalam Lukas 24 nomor 44
aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Galatia, Roma, Filipi, dengan apa yang telah tertulis tentang aku di Mazmur. Sekarang Anda baca Mazmur 118 nomor 17, 18, 19, 20, 21. Coba Anda baca. Bang Juma, aku tadi lihat kembali Lukas 22 ayat Lukas 22 ayat 69 tadi Bang ya. Di situ pakai kata nun also nun the ini aku akan melakukan ini. Ngerti nggak? Melakukan apa? Melakukan apa sementara dia masih di situ sampai salib, sampai mati, bahkan sampai 3 hari dikubur. Bahasa yang seperti ini. Mulai dari sekarang, contoh gini Bang ya. Mulai dari sekarang. Kenapa ada kata ini begin? Nggak ada. Lagi ini Bang. Pakai bahasa yang ini aku paham di sini. Mulai dari sekarang aku akan makan sehat. Apakah sudah saat itu sudah langsung makan sehat Bang? Kan enggak. Pemakaian Kalau dia berada di situ. Contoh bahasa seperti ini Jawa. Saudara, dia tidak mengatakan saya. Betul Bang. Di sini ditulisannya. Jadi dia menyebut anak manusia bersiap ke sana. Karena itu bahasa konjugasi yang bahasanya itu itu menjelaskan dia akan ke sana ketika keputusan dakwa dan bilang, mulai dari saat ini aku akan masuk penjara. Apakah sudah masuk penjara? Belum kan? Dia mengatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk, ini duduk. Teks asli, Bang. Ini abang tadi bilang pakai teks asli. Bahasa Inggris mah itu bahasa ya. Dikatakan di situ dalam bahasa Inggris ya Bang. Abang tadi kan bilangnya pakai bahasa ini. Dia anak manusia sudah duduk di atas. Iya, duduk di atas. Iya Bang, sama seperti yang aku tadi bilang. Seorang terdakwa. Gimana ceritanya? Bahasa ini seperti ini Bang. Ada seorang terdakwa yang dia sudah diputuskan untuk mati, contohnya hukuman mati. Oke? Dia berkata, mulai dari sekarang aku pasti akan menerima hukuman mati itu. Pertanyaannya, sudah mati nggak Bang? Itu bukan berbicara mengenai tempat. Yang satu ada di bumi, yang satu ada di langit di waktu yang bersamaan. Berarti dua oknum yang berbeda. Jangan dipaksakan. Ini Bang. Oke, baiklah Bang Zuma. Dalam hal ini abang punya tafsir. Kembali yang tadi aja Bang, yang mati tadi, Yesus tadi. Coba katakan 118. Tidak akan mati, tetapi hidup. Ini Daud punya ya? Ya, kan itu rujukan Yesus tadi. Tadi katanya Yesus itu batu karang. Nah, Anda baca tuh 117. Oke, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Terus? Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, itu siapa? Itu Yesus. Nah, yang tidak mati tadi siapa? Yang tidak mati. Berarti yang mati di salib siapa? Saya dan cara Bang Zuma untuk mentafsir. Tapi adil nggak sih menurut Yesus Abang? yang mengatakan, Yesus lo yang mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku. Ada 3 loh dalilnya. Baik, Bang Zuma. Dia mengatakan begitu. Termasuk Lukas 22 nomor 22. Dia pergi sesuai dengan yang sudah tertulis. Berarti Taurat, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Berarti rujukan kita untuk berbicara Yesus tinggalkan dunia ini harus merujuk kepada apa yang Yesus jadikan referensi. Bukan Paulus, surah-surah Paulus bukan. Baik, Bang Zuma. Saya respect dengan semua tanggapan Bang Zuma, dan ini pelajaran untuk saya, ya kan? Saya senang dengan diskusi kita hari ini, tapi rasanya adil dong Bang Zuma kalau saya memberikan sebuah pernyataan bahwa tidak ada secara eksplisit tentang kematian Yesus seperti apa,
itu kan tidak ada kan ayatnya, bahkan Bang Zuma sudah mengutip banyak ayat bahwa itu tidak secara jelas bahwa Yesus mati di mana, seperti apa dan segala macamnya. Jadi rasanya tidak salah dong saya Bang Zuma kalau saya masih tetap mempercayai bahwa dan memilih Yesus itu mati di atas kayu salib karena Oke, Bang, izin Bang, satu lagi nih Bang. Aku masih agak geli tadi dengan apa sih namanya? Lukas 22:69 tadi tentang mulai dari sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bang, menurut Abang, apakah itu berarti Allah itu dia punya tubuh? Dan apakah di surga itu punya kursi? Kalau POV dan juga pola pikir yang Abang tadi sampaikan, ada dua tempat yang bersamaan. Maksudnya dia jadi Tuhan? Hah? Kenapa dia jadi Tuhan? Di POV Abang, apakah Allah itu punya bentuk fisik, Bang? Enggak. Lalu ketika Abang membahas tentang Lukas 22:69, Abang tadi menyatakan Yesus itu di atas juga, Bang. Iya. Kalau duduk di sebelah kanan Allah itu diartikan secara fisik, apakah Allah itu punya tubuh dan kursi, Bang? Pertanyaannya. Oh, enggak. Yesus itu kursinya di mana? Maksudnya itu dia terangkat kepada Allah, menuju kepada Tuhannya, setuhannya di dalam itu bahasa metafora berarti, Bang. Ya berarti kalau aku menjelaskan secara metafora dengan gaya aku bilang bahwa dia nah, ini kan tapi terkait dengan terangkatnya ya terangkat beneran. Itu bukan metafora, terangkatnya Yesus itu benar-benar terangkat. Apakah dalam satu ayat itu menurut Abang bisa? Kenapa? Berarti satu kata itu, Bang, satu ayat itu secara keseluruhan kita pahami secara metafora atau enggak metafora, Bang? Lah ini berbicara terus apa? Jawabannya Yesus sudah di atas. Ya, apakah jawaban Yesus itu di situ metafora atau tidak metafora, Bang? Tidak metafora. Kalau Yesus betul-betul sudah di atas. Nah, masalahnya gini, Bang. Tadi Abang Anda bertanya kursi. Iya, sorry Bang. Gini ya. Abang tadi bilang kalau tentang Yesus ada naik ke surga, apakah dia duduk di sebelah kanannya Allah itu Bapa itu memang beneran duduk di situ? Ada kursinya? Abang bilang tidak. Itu metafora. Itu metafora. Oke. Tapi dia betul-betul terangkat. Oke, gini Bang. Kalau satu hal dipahami secara metafora, nggak adil dong satu perkataan dipahami secara metafora, tapi di waktu bersamaan kita nggak memahami dan nggak bisa menerima itu sebagai suatu realita gitu loh, Bang. Masalahnya yang ditanya ini memang bukan Yesus. Anda memaksakan Yesus. Anda memaksakannya Yesus. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Abang siapa? Sekarang begini. Ini, Bang? Namanya siapa? Kalau menurut ya jelas itu. Yudas ada dijelaskan di Alkitab juga yang sama-sama cerita yang muncul belakangan. Sekarang begini. Sekarang begini. Paulus mengatakan Kristus telah menebus di mana tertulis. Tadi kita fokus di satu bagian ini dulu deh. Kita fokus di satu bagian ini. Kan saya ingin membuktikan bahwa itu Yudas. Iya, saya ingin membuktikan itu Yudas. Kenapa Anda membatasi? Saya ingin membuktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Nah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Anda percaya? Tertulis. Di Ulangan tadi Abang udah sampaikan. Nah, ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Dia kuatan Yesus yang menyebabkan dia dikutuk. Fokus dulu di bagian Yudas yang Abang jawab tadi. Nah, inilah yang sedang saya jawab. Iya, oke. Kita fokus dulu secara Yudasnya gitu ya, Bang ya. Oke, Bang, menurut Abang justru orang-orang menganggapnya siapa, Yudas. Bang? Kira-kira siapa yang ada di situ, Bang? Yang ada pada saat disalib? Iya, Yusuf Arimatea. Ada juga Maria, ada Nikodemus. Yang tidak ada itu Markus, tapi Markus mencatat Maria di dalam ada di Markus situ, 16. Ada. Maria ibunya Yesus atau Maria siapa, Bang? Ada. Maria ibunya Yesus. Tidak dijelaskan kemudian bahwa ibunya Yesus.